Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD, dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Rifana Intan Fauzia sebagai moderator, serta teman saya Dian Purbaningrum dan Yuli Amalia Rosdan. Adapun susunan kegiatan diskusi pada kesempatan ini diantaranya 1. Pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat menutup, yang kelima pemberian masukan dari Bapak dosen. Marilah kita buka diskusi pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya persilahkan kepada Dian Purbaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purbaningrum di sini akan menjelaskan tentang pengertian berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama yaitu pengertian berpikir kritis. Menurut KBBI 2008, pengertian kritis yaitu bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan dan tajam penganalisisan. Sedangkan menurut Penner Ibrahim tahun 2008, berpikir kritis adalah salah satu modal dasar atau modal intelektual yang sangat penting bagi setiap orang dan merupakan bagian yang sangat fundamental dalam kematangan manusia. Untuk membantu seseorang membuat sesuatu, mengevaluasi dan mengaplikasikan keputusan sesuai dengan apa yang dipercaya atau dilakukan. Kemudian menurut Ellsworth dan D.N. Perkins dalam Usobuah tahun 2004 halaman 8 menyatakan bahwa berpikir kritis berarti yang pertama, bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan diterima atau apa yang akan dilakukan dengan alasan yang logis. Yang kedua, yaitu memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dalam membentuk keputusan. Yang ketiga, yaitu menerapkan strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan serta menerapkan standar tersebut. Dan yang terakhir yaitu mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang mendukung sebuah penilaian. Jadi dari beberapa pendapat, kemampuan menelaah atau menganalisis suatu sumber, mengidentifikasi suatu sumber yang relevan dan tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan standar penilaian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Menurut KBBI tahun Perkenalkan, nama saya Rifana Intan Fauzia akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan untuk berpikir kritis. Untuk mengajarkan atau melatih siswa agar mampu berpikir kritis harus ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Arif tahun 2004. Di antaranya yaitu 1. Keterampilan menganalisis, yaitu suatu keterampilan menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Yang kedua, keterampilan menyintesis, yaitu keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis, yakni keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. Yang ketiga,
Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah merupakan keterampilan aplikasi konsep kepada beberapa pengertian baru. Tujuan keterampilan ini agar pembaca mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru. Yang keempat, keterampilan menyimpulkan, yaitu kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang dimilikinya dapat beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan. Yang terakhir, ada keterampilan mengevaluasi atau menilai. Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dan dalam menentukan nilai suatu dengan berbagai kriteria yang ada. Yang selanjutnya mengenai tahapan-tahapan berpikir kreatif. Proses kreatif akan muncul bila adanya stimulus. Berbagai langkah didefinisikan dalam melakukan proses kreatif dirangkum dalam 5 tahap, yaitu stimulus, eksplorasi, perencanaan, aktivitas, dan review. Masing-masing tahapan ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut, yaitu 1. Stimulus. Untuk dapat berpikir secara kreatif, perlu adanya stimulus dari pikiran yang lain. Stimulus awal didorong oleh suatu kesadaran bahwa sebuah masalah harus diselesaikan. Yang kedua, eksploratif. Untuk berpikir secara kreatif, siswa harus mampu menginvestigasi lebih lanjut dan melihat dari apa yang perlu mereka lakukan. Teknik-teknik atau prinsip-prinsip tertentu dapat diterapkan untuk meningkatkan range atau kualitas dari ide-ide yang dikumpulkan. Selanjutnya ada perencanaan. Setelah diadakan stimulus berupa masalah, kemudian melakukan eksplorasi untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, membuka berbagai rencana atau strategi untuk pemecahan masalah. Dan selanjutnya ada aktivitas. Proses kreatif dimulai dengan suatu ide atau kumpulan ide. Untuk memfokuskan pada kreativitas ide-ide, kita perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyadari berpikir kreatif mereka dalam bentuk tindakan. Dengan kata lain, setelah perencanaannya matang, kemudian dilakukan aktivitas atau melaksanakan berbagai rencana yang perlu ditetapkan. Yang terakhir ada review. Siswa perlu mengadakan evaluasi dan meninjau kembali pekerjaannya untuk menggunakan judgement dan imajinasi mereka untuk mengevaluasi. Materi selanjutnya mengenai upaya-upaya guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Adapun upaya guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ini dapat ditempuh langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Phil Saisme tahun 2008 halaman 25 sebagai berikut, yaitu 1. Menghilangkan penghalang-penghalang daya berpikir kreatif dari siswa. Yang kedua, membuat mereka sadar akan asal-usul berpikir kreatif. Yang ketiga, mengenalkan dan mempraktekkan strategi-strategi berpikir kreatif. Yang keempat, menciptakan sebuah lingkungan kreatif. Orang yang kreatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbuka terhadap pengalaman baru, fleksibel dalam bertindak dan merespon. Yang kedua yaitu toleran terhadap perbedaan pendapat situasi yang tidak pasti. Yang ketiga, bebas dalam menyampaikan pendapat dan perasaan dan senang mengajukan pertanyaan. Dan yang keempat yaitu menghargai fantasi, kaya akan memiliki gagasan yang orisinal. Seorang siswa mampu berpikir kritis jika memiliki kemampuan dalam yang pertama, memiliki kata-kata dan frase yang penting dalam sebuah pernyataan dan akan didefinisikan secara hati-hati. Kemudian, membutuhkan keyakinan untuk mendukung suatu kesimpulan ketika dia dipaksa untuk menerimanya. Yang ketiga, menganalisis keyakinan itu dan membedakan suatu fakta dari asumsi. Yang keempat, menentukan asumsi penting yang tertulis dan tidak tertulis untuk kesimpulan tersebut. Selanjutnya, yang kelima, mengevaluasi asumsi-asumsi ini, menerima beberapa saja dan menolak lainnya. Selanjutnya, yang kelima, mengevaluasi asumsi-asumsi ini, menerima beberapa saja dan menolak lainnya. Saya akan melanjutkan mengenai strategi dalam menciptakan pembelajaran yang kritis dan kreatif. Menurut Wina, tahun 2010 nomor 196, strategi pembelajaran
inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran inquiry pada awalnya banyak diterapkan dalam ilmu alam atau natural science. Namun demikian, para ahli pendidikan ilmu sosial mengadopsi strategi inquiry yang kemudian dinamakan inquiry sosial. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Wina tahun 2010 nomor 196 yaitu A. Strategi pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, peserta didik dijadikan subjek belajar. B. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Strategi inquiry ini menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator, bukan sebagai sumber belajar yang menjelaskan saja. C. Tujuan dari penggunaan strategi inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian proses mental. Jadi dari pendapat beberapa tokoh dapat diambil kesimpulan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan menelaah atau menganalisis suatu sumber, mengidentifikasi suatu sumber yang relevan dan yang tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan standar penilaian. Sedangkan dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Indikator kemampuan berpikir kritis meliputi fokus, reaksi, inferensi, situasi, klarifikasi, dan review. Tahapan-tahapan berpikir kreatif meliputi stimulus, eksplorasi, perencanaan, aktivitas, dan review. Antara kemampuan berpikir kreatif, mampu berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis akan melahirkan ide-ide baru dalam menghadapi masalah. Adapun untuk menguji kebenaran diperlukan kemampuan berpikir kritis. Dalam memecahkan masalah yang dihadapi diperlukan keterampilan berpikir kreatif dan kritis, sehingga dapat mengambil keputusan secara reflektif. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya ingin meminta maaf. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.